Assalamualaikum sahabat Titik Lunas. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan kekuatan dan doa dari Rasulullah SAW. Dan bagi kamu yang baru pertama kali datang, subscribe dulu channel ini karena setiap minggu kita akan belajar menenangkan hati, memahami ujian hidup, dan menemukan titik lunas, bukan hanya dari hutang, tapi juga dari beban batin. Mari bersama-sama kita doakan semua penonton video ini agar Allah segera membebaskan dari lilitan hutang, melapangkan rezeki, dan menenangkan hati mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saat Rasulullah pun berdoa karena hutang. Tahukah kamu bahwa Rasulullah SAW, manusia paling mulia, pun pernah berdoa kepada Allah ketika beliau memiliki tanggungan hutang? Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah mengajarkan doa ini kepada seorang sahabat yang mengadu karena terlilit hutang. Doa itu begitu lembut, penuh pengharapan, dan sangat menenangkan hati. Rasulullah tidak hanya mengajarkan kata-katanya, tetapi juga maknanya, bahwa siapapun bisa berhutang, namun jangan biarkan hutang menjauhkan kita dari ketenangan iman. Doa yang menenangkan jiwa. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Subhanallah. Betapa indah doa ini, bukan sekedar permohonan agar hutang lunas, tapi juga perlindungan dari segala sebab yang membuat hati gelisah. Makna mendalam di balik doa. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menuntun kita. Sebelum meminta pelunasan hutang, beliau mengajarkan kita untuk meminta ketenangan hati. Karena seringkali yang membuat hidup berat bukan hutangnya, tapi kegelisahan di baliknya. Maka, siapapun yang rajin membaca doa ini setiap pagi dan sore akan merasakan kedamaian yang lembut, dan perlahan Allah bukakan jalan keluar tanpa disangka-sangka. Saat doa menjadi pelipur lelah. Sahabatku, doa ini bisa kamu jadikan zikir harian. Ucapkan perlahan dengan penuh rasa pasrah dan harap. Katakan, Ya Allah, lindungi aku dari kesedihan, dari kesulitan, dan dari beratnya beban hutang yang menekan hati. Rasakan setiap katanya menenangkan hatimu, karena doa bukan sekedar kalimat. Ia adalah jembatan antara hati yang lelah dan kasih Allah yang tak terbatas. Doa yang mengubah energi hidup. Setiap kali kamu membaca doa Rasulullah ini, kamu sedang mengganti energi takut menjadi tenang, dari gelisah menjadi yakin. Doa ini mengajarkan kita bahwa solusi hutang bukan hanya uang, tapi juga kekuatan jiwa untuk tetap beriman dan berusaha. Ingatlah, Rasulullah tidak meninggalkan kita tanpa panduan. Doa ini adalah pelita bagi mereka yang hidupnya sedang gelap karena beban hutang. Ketika hidup terasa gelap, doa inilah cahaya yang Allah titipkan. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini bukan untuk sekedar dihafal, tetapi untuk diresapi. Karena setiap kalimatnya adalah penyembuh jiwa, menyembuhkan takut, menyembuhkan cemas, dan menumbuhkan keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya penolong sejati. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, karena ia bisa membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh logika manusia. Ketika rezeki terasa tertahan, kadang kamu merasa semua usaha sudah dilakukan, namun rezeki tak kunjung datang. Mungkin ada beban batin yang belum kamu lepaskan. Doa Rasulullah ini membantu membersihkan hati dari rasa takut, malas, sedih, dan cemas. Semua hal yang tanpa sadar bisa menahan rezeki. Saat hatimu bersih, rezeki akan datang dengan jalan yang lebih lapang. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena Allah sudah ridho melihat ketenanganmu. Dari hutang menuju ketenangan. Hutang bisa membuat seseorang kehilangan tidur, bahkan kepercayaan diri. Namun Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketenangan tidak perlu menunggu hutang lunas. Ketenangan bisa datang saat kamu memilih untuk percaya kepada Allah meskipun bebanmu masih berat. Doa ini bukan hanya permintaan pelunasan hutang,
tapi juga jalan menuju ketenangan batin yang sejati. Jangan lelah berdoa. Sahabatku, kadang kita berdoa sekali lalu merasa Allah tidak menjawab. Padahal setiap doa yang kamu ucapkan, Allah simpan dengan penuh kasih. Rasulullah mengajarkan kita untuk terus berdoa. Bukan karena Allah luka, tapi karena dalam proses berdoa, hati kita sedang dibersihkan. Semakin sering kamu berdoa, semakin lembut jiwamu. Dan doa yang tulus akan sampai pada waktu yang paling tepat. Doa yang menguatkan bukan sekedar meminta. Perhatikan bagaimana doa ini melindungi dari kelemahan, kemalasan, dan kesedihan. Karena semua itu adalah akar dari kesempitan hidup. Rasulullah tidak hanya meminta pelunasan hutang, tapi juga kekuatan untuk terus berjuang. Doa yang benar bukan hanya soal meminta hasil, tapi juga memohon keteguhan untuk bertahan di jalannya. Jika kamu membaca doa ini setiap hari, kamu tidak hanya mencari kelapangan rezeki, tapi juga sedang membangun jiwa yang tangguh dan ridho. Doa membimbing perubahan hati. Sahabatku, doa Rasulullah bukan hanya melunaskan hutang, tetapi untuk membimbing hati agar lebih ikhlas, sabar, dan tawakal. Dengan hati yang lembut, kita mulai melihat masalah bukan sebagai beban, melainkan sarana mendekatkan diri pada Allah. Setiap kalimat dalam doa itu seperti cahaya, menerangi hati yang gelisah dan menghapus rasa putus asa. Mengamalkan doa dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah untuk membaca doa ini setiap pagi dan sore. Saat bangun tidur untuk memulai hari dengan ketenangan. Saat menghadapi tagihan atau hutang untuk menenangkan hati dan pikiran. Saat lelah bekerja agar tetap sabar dan yakin pada pertolongan Allah. Semakin sering diamalkan, doa ini akan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Menguatkan jiwa di tengah kesempitan. Hidup terasa sempit karena hutang, tapi doa ini mengajarkan kita untuk tetap kuat. Kekuatan itu bukan berasal dari uang, tapi dari keteguhan hati dan ketenangan batin. Saat hati tenang, akal bekerja lebih jernih, usaha menjadi lebih fokus, dan jalan keluar pun mulai terlihat sedikit demi sedikit. Hikmah di balik setiap ujian. Sahabatku, Allah kadang membiarkan kita terlilit hutang agar kita belajar banyak hal, mengatur keuangan dengan bijak, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperkuat sabar, dan keikhlasan. Hutang bukan sekedar masalah finansial, tapi juga ujian untuk memperbaiki kualitas iman dan hati. Mengundang pertolongan dengan doa. Doa Rasulullah adalah cara kita mengundang pertolongan Allah. Ucapkan dengan penuh pengharapan. Rasakan setiap kata menenangkan hatimu. Yakinlah, pertolongan itu akan datang, bisa lewat cara yang tidak diduga. Jangan hanya membaca doa ini sebagai ritual, tetapi jadikanlah sebagai teman setia di setiap kesulitan. Saat hati mulai tenang. Sahabatku, ketenangan hati bukan datang karena hutang lunas, tapi karena kamu percaya Allah mendengar doamu. Saat kamu membaca doa Rasulullah SAW, rasakan setiap kata menenangkan batinmu. Hidup mungkin masih penuh tantangan, tapi hatimu sudah mulai lapang dan ringan. Allah menyimak setiap bisikan. Setiap bisikan doa, setiap isak di malam hari, tidak akan pernah hilang begitu saja. Allah mendengar, mencatat, dan menyiapkan jawaban di waktu terbaik. Jangan pernah merasa sia-sia ketika berdoa, karena setiap doa adalah benih yang akan tumbuh menjadi kemudahan. Hutang bukan hukuman, sahabatku. Ia adalah pelajaran hidup. Melalui doa Rasulullah, kita belajar bersabar di tengah kesulitan, tidak putus asa dari rahmat Allah, memperkuat iman dan ketenangan hati. Dan ketika pelajaran itu dipahami, jalan keluar mulai terbuka sedikit demi sedikit. Doa yang membawa jalan keluar.
Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk meminta sekaligus berserah, meminta Allah melunaskan hutang, memohon ketenangan hati, meminta perlindungan dari tekanan dunia. Dengan doa itu, kita tidak hanya menunggu solusi, tapi juga menyiapkan diri untuk menerima jalan keluar yang Allah beri. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa bersama, dengan penuh harap dan keyakinan. Ya Allah, yang Maha Kaya dan Maha Melapangkan, kami datang kepadamu dalam keadaan terlilit hutang, penuh rasa cemas dan lelah. Lapangkanlah hati kami, lunaskan setiap kewajiban kami dengan cara yang Engkau ridhoi, dan jauhkan kami dari kesedihan, kemalasan, dan kelemahan. Tuntun kami untuk tetap sabar, jujur, dan tawakal, serta jadikan ujian ini sebagai jalan mendekatkan diri padamu. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke Titik Lunas, agar semakin banyak yang mendapatkan ketenangan dan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan amin di kolom komentar sebagai doa bersama.